Dan mulai memasuki bulan November, dan berarti terhitung kurang lebih inilah minggu kelima kaitannya dengan government shutdown. Dan mungkin akan menjadi rekor terlama terbaru sejak tahun 2018. Karena sampai saat ini kita belum sama sekali mendapatkan kabar baru, kabar bagus dari DPR Amerika yang sampai saat ini juga masih tetap deadlock. So, kira-kira apakah kita akan mendapatkan kejutan untuk data November? Kelihatannya agak mirim, ya kemungkinannya itu tidak akan dirilis dan berarti kita hanya mengandalkan satu-satunya data ekonomi yang kaitannya dengan tenaga kerja. Apa itu? Ini adalah ulasannya. Oke, faktor penggerak market ada 4 poin di sini yang saya garis bawahi. Yang pertama datang dari pidato ataupun pernyataan Christopher Waller. Ini kaitannya dengan wawancara ya di hari Jumat yang lalu terkait posisi dia di dalam Gubernur Fed. Lalu kemudian pandangan dia terkait dengan kemungkinan Desember apakah akan terjadi cut rate atau tidak. Pada dasarnya Waller masih tetap mendukung ke arah pemangkasan suku bunga. Berarti ini masih menyinggung terkait dengan rencana dia mendukung paling besar untuk kemungkinannya pemangkasan berlanjut di tahun ini. Dan of course sebagai salah satu calon kandidat pengganti Powell, sepertinya sangat wajar kalau dia sedikit mencari muka ya kepada Presiden Trump untuk mendukung lebih rendahnya suku bunga Federal Reserve. Tapi kita akan lihat ke depan, apakah ini akan menjadi sinyal yang cukup positif atau tidak terkait dengan posisinya dia di dalam jabatan tertentu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan keputusan OPEC di akhir pekan. Ini juga sebetulnya sudah kita bahas di akhir pekan kemarin, di hari Jumat, di live streaming juga kita sempat singgung terkait dengan rencana OPEC yang kemungkinan hanya akan menaikkan produksi sedikit saja, kurang lebih mirip dengan apa yang terjadi di 1 atau 2 bulan terakhir. Kemudian juga terkait dengan kesepakatan dagang Amerika dan China. Sepertinya kita belum bisa bernafas lega terkait dengan hal tersebut karena masih ada ganjalan. Ya mungkin ada siasat tertentu dari Presiden Trump terkait dengan rencananya untuk memblok akses teknologi chip yang paling canggih dari Nvidia kepada China. Kemudian juga dari sisi geopolitik lain, ada dari sisi Venezuela, kemudian Nigeria, dan juga kemungkinan kejutan terbaru terkait dengan perkembangan Rusia-Ukraina. Oke, terkait dengan Waller, kita sudah tidak kaget lagi dengan pernyataan dia yang relatif mendukung untuk masalah pemangkasan suku bunga. Alasan dia adalah pasar tenaga kerja, bukan lagi masalah inflasi, dan fokusnya lagi-lagi bagi dia inflasi kecenderungannya yang sudah terlihat sampai saat ini adalah lonjakan akibat tarif yang diperkirakan hanya bersifat sementara. Jadi dia meminta kepada anggota Fed lainnya untuk memperhatikan hal tersebut bahwa jangan fokus pada inflasi tapi fokuslah kepada pasar tenaga kerja. Sehingga dengan hal tersebut, dia meyakini bahwa cukup tepat alasan bagi Fed untuk melakukan pemangkasan. Walaupun dengan catatan, dia tahu bahwa kondisi saat ini diperumit dengan kondisi tidak ada datanya dengan kondisi tidak adanya data ekonomi yang cukup penting, yaitu pasar tenaga kerja seperti non-farm payroll ataupun bahkan data CPI. Ini diakibatkan oleh shutdown, tapi menurut Waller, ini bukan alasan dan tidak bisa dijadikan alasan untuk menghentikan kebijakan tersebut. Justru Waller menyarankan bahwa harusnya Fed masih tetap berlanjut karena masih punya patokan lain, informasi lain, dan itu adalah data inflasi PCE inti yang sampai saat ini menurut dia masih berada di 2,5%. Jadi dengan alasan tersebut, inflasi relatif lebih rendah, pasar tenaga kerja yang dikhawatirkan justru akan memanas. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk condong memihak kepada pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Ya kita tinggal tunggu aja ya, sampai bulan Desember, kira-kira apakah ini masih tetap terbuka apa tidak. Yang jelas bagi saya, Powell kemarin tidak memberikan pernyataan off the table, jadi kemungkinan juga masih tetap terbuka, hanya saja terkait dengan momentum ataupun terkait dengan data ekonomi. Oke, selanjutnya terkait dengan OPEC yang berencana untuk menghentikan kenaikan produksi di tahun 2026 setelah sebelumnya dalam beberapa bulan terakhir kita melihat kenaikan produksi yang cukup intens, tapi dalam 2 atau 3 bulan terakhir kita dapatkan angkanya relatif lebih rendah. Ya, dari sejak awal mereka menaikkan 440.000, tapi kemudian kesini-sini 3 bulan terakhir hanya sekitar 137.000 barrel per hari. Dan saya rasa ini menjadi kenaikan terakhir sampai bulan Desember 2025, karena setelah itu memasuki Januari sampai Maret, mereka memutuskan untuk menunda terlebih dulu. Ingat, ini adalah keputusannya untuk menunda, bukan menghentikan secara keseluruhan ataupun berbalik arah dengan memangkas produksi. Mereka lebih kecenderungannya memaintain sembari melihat dampak langsung dari kebijakan mereka selama ini, termasuk juga terkait dengan perkembangan laporan pertumbuhan permintaan.
Bagi mereka, keputusan untuk menghentikan sementara waktu di kuartal pertama 2026 alasan sederhananya adalah kaitannya dengan permintaan China yang mendingin, termasuk juga permintaan global di musiman ini, kemudian juga pasokan Amerika yang melemah, sehingga akhirnya beberapa anggota mayoritas memperkirakan atau mengkhawatirkan terjadinya oversupply atau overpasokan. Kalau begitu, kita lihat juga data dari IEA yang ternyata memprediksikan akan ada pasokan global yang melimpah bahkan melebihi permintaan. Jadi kurang lebih perkiraan mereka adalah sekitar 3 juta barrel per hari di kuartal keempat tahun ini. Jadi mau tidak mau, mereka memutuskan harus menghentikan sementara waktu kenaikan produksi tersebut supaya tidak terjadi pelemahan lebih lanjut di bawah level $60. JP Morgan memperkirakan harga minyak masih bisa turun sampai di bawah $60. Tapi kita akan lihat ke depan, apakah kebijakan OPEC ini justru akan memicu kenaikan harga atau tidak, terutama di kuartal pertama 2026. Kalau misalkan memasuki musim liburan yang harusnya mengalami peningkatan travel ataupun permintaan bahan bakar, sepertinya OPEC meragukan hal tersebut bisa terjadi, sehingga mau tidak mau mereka harus mencermati terlebih dulu perkembangan terkait dengan laporan pertemuan permintaan tersebut. Nah, di sisi lain terkait dengan harga minyak juga akan dipengaruhi oleh beberapa hal dan faktor geopolitik tentunya. Yang pertama datang dari Venezuela. Walaupun minggu lalu kita sempat dapatkan penolakan atau penyangkalan dari Trump, tapi pada dasarnya harian The Miami Herald menyebut bahwa Amerika siap untuk menyerang Venezuela, termasuk ini adalah sarang ataupun ya dicurigai sebagai sarang bandar narkotik yang menggunakan fasilitas militer Venezuela. Tentunya kalau misalkan serangan itu terjadi, dikhawatirkan itu akan mengganggu kedaulatan dari negara Venezuela dan itu juga akan memicu perang dingin dan itu juga diperkirakan akan memicu perang antara Amerika dan Venezuela lebih lanjut. Terutama ya Presiden Maduro yang kemungkinan akan keberatan hal tersebut dilakukan. Tapi kita akan lihat ya ke depan apakah ini akan diwujudkan apa tidak. Karena sampai detik ini pun Trump masih tetap merahasiakan rencana yang paling detail. Kemudian terkait dengan Nigeria ada ya semacam mungkin ketegangan ya di zona Nigeria. Hal ini dikaitkan dengan jihadis Islam yang dicurigai membunuh beberapa anggota yang dikategorikan beragama Kristen. Tapi dari pihak Nigeria sendiri menyangkal bahwa jihadis tersebut bukan mengincar agama tertentu, melainkan semua yang ada di Nigeria tersebut itu juga mengalami pembunuhan. Jadi pada dasarnya mungkin mereka akan mencoba mencegah jangan sampai ada pertumpahan darah. Tapi sangat membantu ataupun sangat menyambut baik kalau misalkan ternyata Amerika turun tangan untuk ikut membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi ini bukan terkait dengan isu agama, sehingga mereka masih meyakini bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan seperti yang terjadi pada jalur Gaza. Nah, kemudian yang ketiga ini kaitannya dengan Rusia-Ukraina. Sepertinya setelah gerah dengan tindak tanduk dari Putin, mau tidak mau Trump akhirnya sedikit mundur dan mengalah. Dan kali ini dia katakan bahwa dia tidak punya rencana untuk memasok ataupun bahkan bisa dikategorikan membatalkan ya. Mereka membatalkan untuk memasok rudal Tomahawk ke Ukraina dan akhirnya memutuskan untuk membiarkan Rusia dan Ukraina menyelesaikan perselisihan dengan pertempuran. Saya khawatir ini akan menjadi tingkat ketegangan geopolitik yang terbaru ke depan, terutama kalau misalkan kita kaitkan dengan pasrahnya Trump kepada tindak tanduk dari Putin, sehingga kita mungkin akan melihat eskalasi yang meningkat dalam beberapa waktu ke depan. So, 3 faktor ini akan menjadi faktor ketidakpastian geopolitik yang harus dicermati ke depan. Tapi kalau misalkan tidak ada yang terlalu intens ataupun bahkan eskalasi yang terlalu meningkat, saya rasa itu akan bisa diabaikan. Tapi dampak yang secara langsung itulah kepada safe haven dan juga harga minyak. Oke, kemudian terkait dengan kesepakatan Amerika dan China. Kemarin kita sudah sempat dapatkan euforia bahwa mereka sudah terjadi kesepakatan. Diawali dengan pertemuan 2 delegasi, tapi kemudian juga puncaknya adalah pertemuan antar kedua pemimpin negara. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di balik pernyataan Trump untuk menyinggung bahwa China silakan berdiskusi ataupun mungkin semacam negosiasi kepada Nvidia, tapi di sisi lain ternyata Trump sudah lebih dulu untuk membatasi ataupun ya memagari kemungkinan untuk China mendapatkan akses yang lebih canggih. Jadi pada dasarnya Trump tidak mau memberikan akses terlalu lebar untuk negara lain, termasuk negara mitra dagangnya yang cukup strategis yaitu China, untuk mendapatkan akses teknologi canggih ataupun kita kenal dengan chip AI yang diproduksi oleh Nvidia. Yang paling canggih saat ini dikenal sebagai seri Blackwell, sehingga kemungkinan ini akan menjadi
bisa dikategorikan mungkin pengganggu untuk hubungan kedua negara. Yang dikhawatirkan berbagai pihak adalah kalau misalkan masih ada kesenjangan tersebut, maka hampir bisa dipastikan ke depan mungkin akan ada intrik ataupun bahkan gesekan kembali antara Amerika dan China. Ya kita tinggal tunggu saja, tapi intinya adalah yang perlu diingatkan dari sini bahwa kita tidak bisa mempercayai 100% apa yang disepakati oleh Trump dan juga China kaitannya dengan sifat Trump yang selalu berubah-ubah. Jadi hati-hati, ini pun masih bisa menjadi faktor ketidakpastian yang mungkin harus menjadi catatan kita akan terjadi eskalasi. Oke, terkait dengan BOE meeting untuk minggu ini, ada ekspektasi yaitu kaitannya kemungkinan suku bunga akan dipertahankan tetap 4%, tapi coba cek dengan MPC vote. Pada dasarnya kalau misalkan di pertemuan terakhir adalah 7-2 dengan 7 orang memihak ataupun mendukung untuk tetap dipertahankan suku bunga, sementara 2 orang menolak, yaitu Dingra dan juga Taylor. Mereka lebih cenderung untuk memihak atau mendukung pemangkasan 25 basis point. Tapi coba lihat, dari angka ekspektasi saat ini adalah 8-1, yang artinya satu orang mungkin hanya satu-satunya Dingra yang lebih memilih untuk memangkas suku bunga 25 basis point. Tapi rumor yang beredar, catatannya adalah mereka memperkirakan voting akan berjalan agak ketat atau relatif lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Dan ditelusuri votingnya mungkin akan muncul 3 orang. Jadi 6 versus 3 dengan 3 orang kemungkinannya mendukung untuk pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Tapi catatannya, dari beberapa media yang saya sempat tinjau, rata-rata memperkirakan atau mengantisipasi kemungkinan Desember 2025 dan juga Januari 2026 untuk kemungkinan pemangkasan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan mau tidak mau Bank Sentral kemungkinan akan menunggu sampai laporan keuangan ataupun laporan dari anggaran untuk keuangan Russell Reef yang baru akan disampaikan di tanggal 30 November. Seingat saya, Reef sempat mengatakan minggu lalu bahwa anggaran yang akan diumumkannya nanti akan mendukung untuk pemangkasan suku bunga Bank Sentral lebih lanjut. Jadi saya rasa kita mungkin akan melihat tekanan ini serius untuk pound sterling ke depan. Tapi apakah itu akan di Desember atau kita akan dapatkan kejutan pemangkasan di bulan ini? Itu yang menjadi tanda tanya besar. Jadi cepat perhatikan itu di tanggal 6 November hari Kamis ini. Oke, fokus minggu ini, rumor terkait dengan shutdown masih tetap harus dikonfirmasi lebih lanjut. Apakah betul akan ada kesepakatan untuk menyelesaikan semua konflik ini? Kemudian akhirnya reopening? Atau jika tidak, maka kemungkinan ini masih bisa menjadi shutdown terlama. Bahkan shutdown 2018 yang dikategorikan terlama adalah 35 hari. Kalau misalkan dalam 1 atau 2 hari ke depan tidak tercapai kesepakatan, maka yang diaturkan adalah ini rekor terbaru. Beberapa bank sudah mengingatkan ada kondisi di mana ini akan berlarut-larut dan bisa mengganggu ekonomi Amerika, terutama tingkat pertumbuhan untuk tahun ini. Oke, kemudian fokus berikutnya adalah data PMI. Dari Inggris dan Uni Eropa, jelas kita akan dapatkan data PMI di hari Senin dan Rabu, demikian pula dengan data PMI dari Amerika. Tapi khusus untuk Amerika, saya akan lebih menyoroti kepada data versi ISM. Seperti biasa, kalau dua data ini muncul, versi S&P Global dan versi ISM, khusus untuk Amerika, maka perhatikanlah data versi ISM. Karena itu yang biasanya paling sensitif dan bisa saja menggerakkan market. Kemudian yang kedua adalah ADP Employment di hari Rabu, dan terakhir non-farm payroll. Lagi-lagi saya ingatkan kepada teman-teman, selama shutdown masih tetap berlanjut, maka kita belum akan dapatkan data-data tenaga kerja seperti initial jobless claim ataupun bahkan non-farm payroll. Jadi hati-hati, minggu ini kemungkinan fokusnya hanya terhenti di hari Kamis. Itu pun dengan fokus adalah BOE meeting, bukan lagi terkait dengan non-farm payroll ataupun bahkan laporan tenaga kerja Amerika. Satu-satunya data tenaga kerja Amerika itu hanya akan fokuskan kepada data ADP Employment. Kira-kira bagaimana dampaknya? Apakah kita akan dapat kejutan ke atas untuk emas ataupun bahkan saham? Ya, kita akan lihat itu nanti sore di live streaming sore ini.